Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan kita bersama YouTube HKBP Jantung. Bersama saya, Sintua Henry Thompson Parapat, dan narasumber kita, Amang Pendeta MP Silitonga. Kita akan bertemu kembali dengan topik membahas salah satu tokoh dalam Alkitab, Nuh. Amang Pendeta, kita mengenal satu tokoh yang cukup terkenal dalam Alkitab, yaitu Nuh. Siapakah Nuh itu, Amang? Iya, baik Amang Parapat. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menjelaskan tentang Nuh, kita mau lihat dulu ada apa di kehidupan orang-orang sebelum Nuh. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 6, bagaimana kejahatan manusia pada saat itu, di mana manusia tidak lagi berbakti kepada Tuhan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di Kejadian 6 ayat 6, ini ada yang menarik ini Amang Parapat. Tuhan berfirman, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia itu sangat memilukan Tuhan. Dan Tuhan menyesal akhirnya dengan menciptakan manusia. Tapi itu tidak berdiri sendiri. Nah, kita lihat di ayat 8, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya ada orang yang masih baik yang mau berbakti kepada Tuhan. Masih ada di tengah-tengah orang jahat yang melakukan kehendak Tuhan. Siapakah itu? Nuh. Dan Nuh inilah yang mendapat kasih karunia Tuhan. Itulah cerita awal tentang Nuh. Jadi Nuh adalah orang yang dikasihi Tuhan. Gitu, Bang. Baik, Amang. Nuh diketahui sebagai pembuat bahtera terbesar saat itu. Kenapa Tuhan memilih Nuh yang membuat bahtera terbesar saat itu? Iya, Bang. Nah, ini kita mau lihat akibat kemurkaan Tuhan, kemarahan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, akibat kejahatan Tuhan, maka Tuhan memutuskan, kalau kita baca di Kejadian 6 ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Di ayat 14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kenapa Nuh membuat bahtera itu? Karena Tuhan mau menghancurkan bumi. Tapi karena Nuh adalah orang yang dikasih karuniakan oleh Tuhan, maka Tuhan ingin menyelamatkan Nuh. Nah, Tuhan menyuruh tadi bahwa membuat bahtera itu dengan bahan kayu gofir dan berbuat berpetak-petak. Nah, ini panjangnya ini yang lebih menarik. Nah, di ayat 15, beginilah harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Jadi kalau dihitung ini bahtera Nuh ini panjangnya sekitar 135 meter. Tingginya lebarnya hampir 25 meter. Nah,
tingginya hampir 13, kurang lebih 13 meter. Baterai yang begitu besar karena ada apa? Yang harus diisi. Itu makanya Tuhan tadi membuat di dalam baterai itu berpetak-petak. Gitu, Mang. Berarti bahtera itu cukup besar ya, Mang. Sekarang siapa aja yang masuk dalam bahtera itu, Mang? Iya, ini juga menarik ini. Bahtera kapal yang sebesar itu siapa sih penghuninya, siapa sih isinya? Ya. Nah, yang masuk di dalam kapal itu adalah keluarga Nuh. Nuh dengan istrinya dan 3 pasangan anak istrinya, yaitu Sem, Ham, dan Jafet. Tuh. Beserta dengan isinya, dengan istrinya. Nah, setelah itu siapa isinya? Nah ini. Maka Tuhan mengatakan di Kejadian 6 ayat 19, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dan dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Jadi selain keluarga Nuh dan anak-anaknya adalah binatang-binatangnya. Tapi ada yang menarik di situ lagi, Amang, bahwa semua binatang harus berpasang-pasangan. Artinya apa? Tuhan juga mempersiapkan ada keturunan, kesinambungan nanti ke depan. Ada pemeliharaan dari binatang-binatang itu ke depan. Makanya mereka harus berpasang-pasangan. Nah, siapa yang mana binatang itu? Di Perjanjian Lama ada binatang yang halal dan binatang yang haram. Nah, di sini Tuhan juga memerintahkan kepada Nuh supaya ada juga jenis binatang yang haram, ada juga jenis binatang yang halal masuk ke bahtera Nuh itu. Gitu, Mang. Baik, Amang. Berapa lamakah Nuh beserta seisi bahtera itu hingga mereka turun kembali, Amang? Iya. Setelah Nuh dan anak-anaknya masuk beserta dengan binatang-binatang yang tadi, yang melata, yang di udara, ya, yang haram dan yang halal, maka Tuhan mendatangkanlah air bah. Air bah selama 40 hari. Jadi ini hujan lebat, bayangkan, kita bisa bayangkan ya, hujan terus menerus dan air menjadi pasang dan menutupi bumi. Jadi bumi pada saat itu gelap gulita dan semua binatang dan manusia, ya selain yang ada di isi bahtera Nuh itu, mereka lenyap dan mereka mati. 40 hari air bah itu melanda, ya, berarti ada hujan yang terus menerus. Bayangin aja, kita bisa bayangkan hujan 2 hari aja mungkin di tempat kita sudah banjir ya. Ini bayangin sudah 40 hari 40 malam. Nah, Tuhan mendatangkan itu. Nah, setelah 40 hari bah itu, maka ada 150 hari mereka masih di atas laut, di air itu, Bang. Nah, 150 hari di mana kita bisa lihat di Kejadian 8 ayat 3, ya. Dan makin surutlah air dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Jadi 150 hari tambah 40 hari sudah sekitar 190 hari, Bang, ya.
Nah, jadi udah lebih dari hampir setengah tahun mereka di atas kapal itu. Tuh, ada binatang, ada ya 5 pasang manusia yang harus juga mengurus binatang-binatang itu. Kita bisa bayangkan betapa riuhnya mungkin di dalam bahtera itu. Nah, kapankah air itu menjadi surut? Maka Nuh mengeluarkan burung. Yang pertama burung gagak. Ya. Nah, begitu dia keluarkan burung gagak ini kembali lagi. Gitu. Artinya apa? Bahwa tidak ada tempat untuk dia hinggap. Itu. Nah, keesokan harinya Nuh mengeluarkan merpati. Gitu. Menerbangkan dari bahtera itu, dia keluarkan merpati. Tapi tidak berapa lama kembali merpati itu. Artinya belum ada daratan yang diapa. Nah, setelah beberapa hari kemudian Nuh mengeluarkan lagi merpati untuk mengetahui apakah kondisi saat itu apakah sudah surut apa tidak gitu. Nah, setelah merpati itu dikeluarkan, merpati ini membawa daun. Artinya apa? Bahwa sudah ada daratan yang kelihatan. Nah, pertanyaannya, kok harus dikeluarkan merpati? Kok harus apa? Ya kan? Nah, karena bentuk kapal itu tidak seperti yang kita bayangkan kapal sekarang. Ya, ada deknya yang bisa lihat ke depan atau apa. Nah, kapal ini kan tertutup. Makanya dan kita tidak tahu bisa melihat daratan itu mungkin pada saat itu. Makanya dia merpati keluar untuk melihat apakah ada daratan atau tidak. Gitu, Mang. Jadi setelah air bah surut, Nuh beserta seisi bahtera itu keluar. Tuhan mempunyai perjanjian dengan Nuh. Apa kira-kira isi perjanjian itu, Amang? Iya. Begitu Nuh kapal itu setelah ada di daratan, ini yang mau kita pelajari dari sikap Nuh. Kita bisa lihat di Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Artinya Nuh mengucap syukur selama perjalanan yang begitu bergonta-ganti ya, di gelombang air yang deras ya, ombak yang begitu deras yang mereka terapung-apung dan akhirnya bisa selamat, mereka bisa selamat. Ada satu sikap Nuh, yaitu dia memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, begitu dia memberikan ucapan syukur itu, kita lihat di ayat 21, Amang. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, segala yang hidup seperti yang telah dilakukannya. Tuhan begitu dia mencium aroma persembahan Nuh, akhirnya Tuhan berbalik berkasihan. Aku tidak akan mengutuk bumi lagi, tidak akan memberikan air bah lagi, walaupun manusia itu jahat. Jadi air bah yang bisa menghancurkan bukan air bah lagi, tapi Tuhan mengasihani manusia. Selama di ayat 22 dikatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan mengembalikan ekosistem keberadaan bumi kembali seperti
apa adanya. Nah, itulah perjanjian Tuhan kepada dunia, kepada Nuh, bahwa tidak ada akan lagi hukuman seperti air bah itu, Amang. Dari peristiwa Nuh ini, apa kira-kira yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, Amang? Iya. Banyak hal tadi yang sudah kita terangkan tentang Nuh, tapi ada satu hal yang kita mau lihat dari Nuh, bahwa dari semua yang banyak kejahatan di dunia, di sekitar dia berani tampil beda. Tampil bedanya apa? Bukan tampil beda persoalan melakukan sebuah kejahatan, memang orang sering tampil beda, fashionnya apanya, dia mau tampil beda. Tapi ini tampil beda yang luar biasa, dia mau berjalan di jalan Tuhan, dia tidak mau berbuat jahat. Itulah tampil beda Nuh di masa hidupnya, di awal hidupnya. Begitu dia tampil beda, ada imbalan dong. Tuh. Orang yang berbuat baik, orang yang berjalan jalan Tuhan, ada imbalannya. Apa imbalannya yang diberikan Tuhan? Dia diselamatkan dari ancaman hukuman yang luar biasa. Dari semua makhluk yang ada di bumi, dari semua manusia yang ada di bumi, dia mendapat sebuah keselamatan. Kejahatan akan melenyapkan hidupnya. Tapi Nuh yang berjalan di jalan Tuhan, dia mendapat sebuah keselamatan hidupnya. Bukan hanya dirinya, keselamatan itu ada untuk keluarganya. Ini yang mau kita lihat, teman. Bagaimana Nuh juga sebagai seorang kepala keluarga, dia menyelamatkan istrinya, dia menyelamatkan anak-anaknya, dia menyelamatkan menantunya. Itulah pimpinan sebagai teladan di tengah-tengah keluarga. Nah, dalam kehidupan sekarang, para bapak, kau adalah penyelamat di tengah-tengah keluargamu. Menyelamatkan bukan keselamatan jasmani saja, tapi keselamatan rohani juga kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Sekarang banyak sekali kejahatan di dunia ini. Ya, apalagi kita miris juga, Mang, ini ya, masalah narkoba. Generasi-generasi muda yang dipengaruhi oleh narkoba. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua? Gitu. Bisa nggak mengajarkan di jalan Tuhan? Nuh mengajarkan itu kepada anaknya dan para menantunya, berjalan di jalan Tuhan, berbuat baik, tidak melakukan sebuah kejahatan, dia selamat, mereka selamat. Jadi keselamatan itu apabila kita mau berjalan di jalan Tuhan. Gitu, Bang. Baik, Amang, terima kasih. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pembahasan kita tentang salah satu tokoh yang cukup terkenal dalam Alkitab, tokoh Nuh. Kiranya pembahasan kita hari ini boleh bermanfaat buat kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam tokoh yang berikut. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dan keluarga. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.